Selamat pagi adik-adik Nyala Seherti yang ada di rumah. Kita hari ini kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan Nyala Seherti percaya kamu sudah siap bukan? Baik pakaianmu dan juga hatimu. Nah, hari ini Nyala Seherti mau ajak kamu bersyukur kepada Tuhan atas berkat, atas kasih dan cintanya Tuhan kepadamu. Yuk kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan ya. Yuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini dan kami kembali beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga ya Tuhan mau bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada setiap kami dalam tiap detik hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, biarlah Engkau yang boleh tolong kami, Engkau boleh bekerja dalam hati kami supaya kami boleh benar-benar beribadah dengan baik kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai adik-adik dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adikku, tidak ada alasan yang lain untuk memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan selain karena cintanya yang begitu besar, pemeliharaan yang begitu sempurna bagi kita. Hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puja. Nyala Seherti mau ajak kamu nyanyi satu lagu ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuja. Nyanyi sama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya ya. Kita bersorak hanya bagi Tuhan yang layak dipuja. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Nyala Seherti mau ajak kamu nyanyi sebuah lagu, Berikan Ku Hati. Kenapa Nyala Seherti pilih lagu ini? Karena dalam liriknya kamu akan melihat ya, lirik demi lirik itu permintaan untuk Tuhan memberikan kita hati seperti hati Tuhan, tangan seperti tangannya Tuhan, kaki seperti kakinya Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya seluruh bagian tubuh kita ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah lagu pujian ini akan mengingatkan kita siapa diri kita, yaitu anak-anak Tuhan yang harus melayani Tuhan. Sehingga nanti kita juga bisa diberikan telinga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti
mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh hidup dan kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami akan mendengarkan firman, biarkan firman ini boleh kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan menunjukkan foto seseorang. Ya, ini fotonya. Apakah adik-adik ada yang mengenal anak ini? Ya mungkin sebagian besar daripada kalian nggak kenal ya siapa anak ini, mukanya asing juga. Ya, pertama mungkin ya karena memang dia bukan orang Indonesia, dia adalah seorang Pakistan. Dan nama anak ini adalah Aitzaz Hasan. Kenapa Lause mau cerita tentang Aitzaz Hasan ini? Dia adalah seorang anak yang baru berusia 15 tahun dan hanya berusia 15 tahun adik-adik. Kenapa? Karena pada suatu hari ketika Aitzaz dan teman-temannya berangkat ke sekolah untuk hari Senin untuk sama-sama bersekolah bersama, belajar bersama begitu ya. Lalu di depan pagar sekolah itu, Aitzaz Hasan dan teman-temannya ini melihat ada seorang yang aneh berdiri di gerbang sekolah gitu. Karena curiga Aitzaz dan teman-temannya ini, mereka berencana untuk mengusir orang itu. Pertama mereka melempari batu gitu ke orang itu. Supaya pergi gitu lah. Karena Aitzaz ini kayak benar-benar aneh gitu sama orang itu. Nah terus waktu dilemparin batu adik-adik, secara tidak sengaja Aitzaz dan teman-temannya melihat kalau di balik rompi yang dikenakan oleh orang itu ada bom. Terus teman-temannya langsung bilang, wes, ayo kita pergi. Kita lapor guru aja. Tapi Aitzaz tidak mau. Dia bilang, aku akan menghadang dia. Aku akan menyelamatkan teman-temanku. Itu perkataan terakhir yang bisa didengar teman-teman Aitzaz sebelum dia pergi mendatangi pria itu, menjatuhkan pria itu. Dan karena pria itu panik, akhirnya dia menekan detonator bom itu. Sehingga akhirnya pria itu dan Aitzaz meninggal pada hari itu di gerbang sekolah. Aitzaz ini mungkin kalau kita mendengar sekarang gitu ya, dia terlihat seperti pahlawan gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang dia lakukan dari kalimat terakhir yang dia katakan, sebenarnya dia tidak berencana untuk menjadi seorang pahlawan besar. Dia hanya punya hati yang tulus untuk menyelamatkan teman-temannya dan melakukannya dengan keberanian adik-adik. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh yang seperti itu. Lalu saya mau ajak kita untuk buka dari Kisah Para Rasul 23 ayatnya yang ke-11. Yuk kita buka sama-sama ya. Dari Kisah Para Rasul 23 ayatnya yang ke-11. Nah,
Adik-adik, ini Alkitabnya dibuka aja, jadi kalau Lause lagi cerita, nanti adik-adik juga bisa lihat. Tapi Lause nggak akan bacain satu persatu ayatnya, karena cukup panjang sampai ayatnya yang ke-25 gitu ya adik-adik. Jadi Lause akan menceritakan cerita ini. Nah, kalau dilihat secara sekilas, ini adalah cerita tentang Paulus. Jadi di ayat 23 ini, pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya. Nah, ini Paulus gitu. Nah, tapi cerita ini tuh ceritanya waktu Paulus itu sudah selesai perjalanan misinya yang ketiga dia. Dia setelah menyebarkan misi ke berbagai tempat, dia pulang ke Yerusalem. Dan begitu sampai ke Yerusalem, dia mengajar di Bait Allah. Tapi waktu dia mengajar, orang-orang Yahudi nggak suka. Akhirnya orang-orang Yahudi ini berencana untuk turunin Paulus, berhentiin dia ngajar. Sampai terjadi kehebohan. Pertama, itu ya kan, sampai Paulus ini diselamatkan, ya tanda kutip lah ya, diselamatkan oleh pasukan Romawi supaya Paulusnya nggak mati, disembunyiin ke markas. Gitu. Kemudian hari berikutnya, Paulus dibawa menghadap pemuka-pemuka agama Yahudi untuk diadili. Namun sekali lagi terjadi kericuhan. Yang kedua ya, di pengadilan terjadi kericuhan, akhirnya Paulus sekali lagi dibawa masuk ke markas sama orang-orang Romawi. Terus karena 2 kali ini tidak berhasil membungkam Paulus gitu ya. Paulusnya masih baik-baik saja, cuman disembunyikan di markas. Gitu. Akhirnya ada orang-orang Yahudi yang punya pikiran jahat adik-adik. 40 orang lebih Yahudi bersekongkol untuk membunuh Paulus. Udah kayak di film-film adik-adik, mereka membuat rencana gitu, jebakan untuk Paulus. Mereka bilang sama pemuka Yahudi, pemuka Yahudi, udah kita ini pura-pura aja. Kita ini 40 orang lebih udah janjian untuk membunuh Paulus. Nah, kamu panggil ya, besok kamu panggil dia lagi ke pengadilan, tapi nanti kita tuh akan hadang di tengah jalan supaya di sana kita bisa bunuh Paulus. Nah, itu rencananya adik-adik. Tapi ada seorang yang mungkin kita nggak pernah tahu, di Alkitab juga nggak dicatat itu siapa. Dia ini adalah ponakannya Paulus. Tidak ada namanya, cuman dikasih tahu kalau dia ini anak muda. Dan di Alkitab dari bahasa aslinya anak muda ini tuh merujuk pada seorang pria yang kira-kira usianya masih 24 tahun lah. Masih pemuda gitu. Ponakannya Paulus ini dengar, terus apa yang dia lakukan? Dia datang ke Paulus di markas itu kan. Kan Paulusnya di markas, jadi dia datang dengan penuh keberanian menghadapi semua perwira Romawi itu. Terus dia bilang ke Paulus, Paman, ini ada rencana gini. Terus Paulus bilang, oke, kamu ceritakan ini sama kepala pasukan. Jadi dia seorang anak muda yang bukan siapa-siapa harus menghadap kepala pasukan Romawi untuk menceritakan tentang kejadian ini. Tapi dengan penuh keberanian akhirnya keponakannya ini memberanikan diri untuk mengikuti perwira dan menghadap kepada kepala pasukan. Di sana dia bercerita tentang rencana yang dia dengar gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita, Paulus berhasil diselamatkan. Luar biasa ya adik-adik. Ponakannya ini nggak punya pikiran gitu ya, apa yang dia lakukan ini akan menyelamatkan Paulus. Apa yang dia lakukan ini pada akhirnya membuat Injil tersebar sampai ke Roma. Dan mungkin dia juga nggak sadar kalau apa yang dilakukannya ini membuat banyak orang Kristen saat ini tuh bisa mengenal Tuhan. Tanpa dia memberitahu Paulus, tanpa dia punya hati yang tulus untuk mau menolong pamannya mungkin. Pertamanya cuma pingin tolong pamannya, supaya pamannya ini nggak mati. Tapi justru karena tindakan yang sederhana itu, yang dia lakukan dengan hati yang tulus, dengan keberanian yang besar, itu justru membawa dampak sampai ke Kristenan hari ini gitu. Sama kayak kisah Aitsas yang tadi saya ceritain di awal ya. Mungkin waktu Aitsas ini menekel orang itu ya sampai jatuh ke tanah, dia nggak pernah berpikir untuk menyelamatkan teman-temannya satu sekolah 2.000 orang. Mungkin dia nggak berpikir. Mungkin dia cuma pikir teman-temannya satu geng gitu ya. Oh, dia punya geng tentu di sekolah. Dia mau menyelamatkan teman-temannya atau cuma teman-teman satu kelasnya. Tapi pada kenyataannya dia berhasil menyelamatkan 2.000 orang teman-temannya.
Dan itu juga berarti dia menyelamatkan 4.000 orang tua dari kehilangan anaknya. Dan bahkan dia sampai menerima penghargaan dari pemerintah dan kisahnya dibuat jadi film. Dia nggak pernah menduga. Sama seperti keponakan Paulus yang tidak menduga apa yang dilakukannya. Tapi apakah berarti ini Aizas dan keponakan Paulus ini adalah seorang tokoh utama dari cerita ini? Oh tidak, adik-adik. Tokoh utamanya tetap Tuhan. Kalau kita lihat lagi ya tadi dari ayatnya yang ke-11. Tuhan itu bilang sama Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau ini Paulus, pergi bersaksi ke Roma. Jadi semua ini sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan berencana membawa Injil sampai ke Roma. Dan Tuhan memakai Paulus di tengah rencananya itu. Selain Paulus, dia juga pakai keponakannya Paulus di dalam rencana besarnya itu. Nah sekarang adik-adik, Tuhan juga sedang berencana menyebarkan Injil ini kepada semua orang di seluruh dunia. Dan Tuhan juga mengundang setiap kita untuk ikut terlibat di dalam rencana Allah itu. Tapi gimana caranya Kak? Itu kayak tugas yang sangat besar gitu ya. Tapi nggak usah terlalu bingung adik-adik. Caranya cukup kita miliki hati yang tulus, kita punya keberanian yang besar untuk melakukan apa yang benar. Contohnya, nggak usah kasih contoh ya. Sebagai orang Kristen dan sebagai seorang murid tentu kita tahu kalau mencontek itu salah, mencontek itu dosa, ya kan? Terus kalau tiba-tiba kita lagi ikut sekolah online, terus ada teman kita yang ngajakin untuk nyontek. Of course ya, sebagai orang Kristen yang sudah di sekolah minggu lama, kita pasti akan menolak mencontek, betul kan? Tapi apakah sampai di sana saja? Mungkin ada yang bisa kita lakukan lebih lanjut adik-adik. Kita bisa tegur teman kita. Butuh keberanian untuk menegur teman kita benar. Tapi itu juga harus dilakukan dengan hati yang tulus. Bukan dengan tujuan supaya teman kita ini terpuruk, supaya dia dihukum guru, oh tidak. Tujuannya supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Mungkin juga kita bisa ikut mengajari dia gitu, sesuatu. Misalkan dia nggak bisa pelajaran, ya kita ikut mengajari. Itu hal sederhana, tapi yang dilakukan dengan hati yang tulus dan keberanian yang besar, kita nggak tahu dampak sebesar apa yang akan terjadi adik-adik. Sama seperti anak kecil yang datang dengan membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, sebelum menutup cerita hari ini, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan hari ini ya dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Lalu saya bacain yang pertama sekali, lalu berikutnya kita sama-sama menghafalkannya ya. Atau mungkin kalau susah, jadi dibaca aja yang kedua sama-sama dengan Lose ya. Jadi yang pertama Lose bacain, yang kedua kita baca sama-sama. Oke? Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, udah siap Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami setiap anak-anak-Mu datang, kami mau membuka diri kami Tuhan, bantu kami agar kami bisa menjadi alat-Mu di dunia ini, dengan hati yang tulus dan keberanian yang besar. Ajarkan kami boleh menjadi anak-Mu yang menjadi berkat di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan
adik-adik, kalian boleh memberikan persembahan kepada Tuhan melalui mentransfer ke rekening gereja GKA Gloria Fajar, dan juga boleh scan QRIS yang ada di layar kamu. Biarlah Tuhan yang menerima persembahanmu dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan jangan lupa, kamu pasti mendapatkan berkat kan ya? Nah, karena itu kamu harus share link video ini kepada teman-temanmu atau keluargamu yang belum beribadah, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye.